bagian-bagian buah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang bagian buah. Buah itu bagiannya ada biji, kemudian ada daging buah, kemudian ada kulit buah, ada eksokarp atau kulit buah, lapisan luar buah yang keras tidak tembus air, biasanya dikenal dengan kulit buah atau disebut eksokarp. Kemudian ada mesokarp, intinya daging buah. Kemudian ada endokarp, lapisan paling dalam yang dibatasi dengan biji. Kemudian terjadinya buah yaitu melekatnya serbuk sari di atas kepala putih. Kemudian terjadinya penyerbukan dan pembuahan akan menghasilkan bakal buah dan biji berkembang menjadi buah. Biji yang mengandung embrio atau lembaga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Macam-macam buah itu ada buah tunggal, buah agregat, ada buah majemuk. Buah tunggal itu buah yang terbentuk oleh hanya satu bakal buah. Satu buah itu hanya akan menghasilkan satu bakal buah. Contohnya itu buah mangga dan buah pepaya. Sedangkan buah agregat yaitu buah yang terbentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Jadi buah itu terbentuk dari satu bunga yang nantinya akan menjadi bakal buah. Bakal buah yang banyak, buah murbei. Kemudian ada buah majemuk, buah yang terbentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Contohnya nanas. Ini buah tunggal. Bakal biji yang akan menghasilkan hanya satu buah. Kemudian ada buah majemuk dari banyak bakal buah dan banyak biji, banyak bunganya, nanti akan menghasilkan banyak buah. Kemudian untuk buah agregat yaitu dari satu bunga akan menghasilkan banyak buah. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang biji. Biji sendiri yaitu merupakan bagian penting tanaman yang dihasilkan dalam proses generatif tanaman. Hampir semua tanaman berbunga akan menghasilkan biji. Biji ini dihasilkan dari proses pembuahan kepala putik oleh benang sari yang terdapat pada bunga. Proses awal pembuahan ini terjadi saat benang sari melepas polen ke kepala putik, yang kemudian polen itu pecah dan diserap oleh kepala putik. Polen ini mengandung inti generatif sperma yang nantinya akan disalurkan melalui polen tub menuju ke ovarium. Sperma akan membelah dan berkembang di dalam ovarium sampai waktunya bunga akan membentuk biji dan berubah menjadi bakal buah. Tanaman biji-bijian hanya mampu membentuk biji dan bunga tidak berubah menjadi bakal buah, tetapi bunga tersebut akan layu seperti pada proses pembentukan biji pada kacang tanah. Biji itu memiliki 3 bagian penting, yaitu ada kulit luar, kemudian ada cadangan makanan, dan kemudian ada embrio. Namun beberapa jenis biji juga membentuk satu lapisan dalam setelah kulit terluar, yaitu disebut sarkotesta. Sarkotesta itu terbagi menjadi 2, yaitu sklerotesta dan juga endotesta. Sklerotesta itu strukturnya keras dan tebal. Untuk endotesta yaitu tipis dan berdaging strukturnya. Perbedaan struktur di sarkotesta. Kemudian ada 3 bagian penting pada biji tadi ini, memiliki fungsi dan juga pengertian sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu kulit biji. Kulit
luar biji atau disebut dengan testa terbentuk dari modifikasi integumen ovule selama proses pembentukan biji. Sel Malpighi dapat ditemukan pada beberapa jenis kulit biji. Sel Malpighi ini merupakan suatu lapisan sel yang menyerap palisade tanpa ruang intraseluler. Kulit biji biasanya terdiri dari zat selulosa, lignin, dan kitin. Untuk cadangan makanan sendiri, semua biji pasti memiliki cadangan makanan. Kenapa? Karena memiliki fungsi untuk memperkuat daya serap biji terhadap air dan unsur hara. Selain itu, cadangan makanan digunakan untuk menjadi sumber makanan sementara embrio di dalam biji, untuk perkembangbiakan sampai biji itu dapat menjadi akar atau membentuk akar. Kemudian ada embrio atau pembawa sifat, merupakan bagian dari biji yang menjadi titik awal pertumbuhan suatu tanaman. Embrio ini terbentuk dari proses pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Posisi embrio sendiri di dalam biji yaitu tepat di inti biji, dikelilingi oleh cadangan makanan paling terdalam. Embrio akan berkembang menjadi redikula, calon akar, kemudian ada kotiledon yaitu bakal buah. Fungsinya sebagai bahan makanan, sumber informasi genetik, dan yang terakhir bahan pembentuk tanaman baru. Jenis-jenis biji itu ada biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka yaitu Gymnospermae. Kenapa Gymnospermae? Tumbuhan ini memiliki biji terbuka karena tidak ditutupi oleh akar buah sehingga disebut juga dengan Gymnospermae. Biji terbuka ini jarang ditemukan. Sedangkan tumbuhan biji tertutup berasal dari tumbuhan yang berciri khas memiliki bunga sebagai organ reproduksinya. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki jenis yang sangat beragam, mulai dari tumbuhan menjulang hingga tumbuhan memanjang. Tumbuhan dengan biji tertutup itu disebut Angiospermae. Biji terbuka Gymnospermae. Angiospermae itu sering kita temukan. Contohnya yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Untuk tumbuhan dikotil itu memiliki bagian-bagian. Yang membedakan itu, untuk dikotil itu memiliki 2 kotiledon, sedangkan di monokotil itu hanya 1 kotiledon. Ada hipokotil, ada epikotil, kemudian ada redikula. Redikula ini akan menjadi calon batang, ada plumula atau calon daun, kemudian ada kulit biji. Kemudian di jagung itu, di monokotil itu hanya ada 1 kotiledon. 1 kotiledon atau skutelum. Kalau 1 kotiledon itu disebut skutelum, yaitu jaringan buah, kulit biji, endosperm, kemudian ada epikotil, kemudian ada redikula calon batang, kemudian ada koleoriza, kemudian ada plumula atau calon daun, kemudian ada koleopital. Bagian biji dikotil yaitu ada selubung biji, merupakan selaput tipis yang akan melindungi biji dari kerusakan fisik. Kemudian ada kotiledon, merupakan bagian biji yang paling besar yang berisi cadangan makanan. Kemudian ada embrio, merupakan calon tumbuhan baru yang menyatukan 2 kotiledon. Kemudian ada epikotil, kemudian ada plumula. Epikotil merupakan bagian embrio yang terletak di atas poros embrio. Kemudian ada plumula atau calon daun. Kemudian ada hipokotil, merupakan bagian embrio yang terletak di bagian bawah poros embrio. Kemudian ada redikula yaitu calon akar. Endosperma, di bagian biji monokotil ada endosperma, yaitu merupakan bagian terbesar
dari biji monokotil berfungsi sebagai cadangan makanan. Ada suku telum berfungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan kepada embrio. Kemudian ada embrio merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian ada plumula yaitu merupakan ujung atas embrio. Kemudian ada coleoptil merupakan struktur yang berfungsi untuk melindungi plumula. Kemudian ada radicula yaitu calon akar. Kemudian ada coleorhiza berfungsi untuk melindungi radicula. Perbedaan biji dikotil dan monokotil yaitu keping biji monokotil itu 1, dikotil itu 2. Cadangan makanan itu terletak di endosperm untuk monokotil, dan dikotil itu terletak di kotiledon. Contoh-contohan biji dikotil itu ada biji kacang tanah, biji kedelai, biji rambutan, biji mangga. Untuk biji monokotil, biji padi, biji gandum. Biji padi, biji gandum itu kan sulit dibuka.